Selamat pagi Pak Greg dan teman-teman. Saya Tan Gustavian Budiono, NIM 20.B1.0008 dari Prodi Teknik Sipil akan membuat video reaction tentang pertanyaan yang dibuat Pak Greg lewat cyber. Dan saya akan menjawabnya sekarang. Oke, nomor 1. Menurut narasumber, mengapa banyak manusia menjadi wanita penghibur bahkan sejak usia dini yang hidupnya penuh dalam resiko penderitaan mendalam? Jawaban menurut narasumber karena adanya keterdesakan ekonomi untuk bertahan hidup dan biasanya tidak mempunyai wawasan yang luas atau keterampilan yang tekun, dan mungkin karena adanya beberapa faktor antara lain keluarga pecah, kesepian, masalah ekonomi, tidak mendapat perhatian, dan lain-lain. Nomor 2. Apa yang dimaksud oleh narasumber? Mereka yang hidup di dunia kegelapan akan kesulitan mendapatkan niat baik. Nomor 2, karena menurut narasumber, orang yang masuk di dunia seperti itu masuk bukan dengan niat yang baik, karena orang yang baik tidak akan masuk ke dalam dunia seperti itu dan akan mendapatkan nilai yang baik pula. Nomor 3, menurut narasumber yang adalah wanita penghibur, apa arti penderitaan hidup? Menurut narasumber, penderitaan hidup yang dialaminya yaitu dengan anaknya yang mengalami kecelakaan sehingga harus dirawat di rumah sakit dan mengalami koma selama 1 minggu. Karena narasumber tidak mempunyai uang dan dana yang cukup, dia berusaha untuk bekerja dan membuang penatnya di Bandungan. Pada saat di Bandungan, dia harus berjuang dan bekerja menjadi PSK di Bandungan, dan ia menyesali perbuatannya tersebut. Tapi dia mengatakan akan tetap melakukan segalanya demi anaknya agar dapat diselamatkan akibat kecelakaan tersebut. Oke, ke nomor 4. Menurut narasumber berikutnya, apa akibat penderitaan dosa pergaulan bebas yang pernah dia alami? Menurut narasumber, akibat dari pergaulan bebas yang ia lakukan yaitu narasumber dan pacarnya bisa dibilang sudah tidak lagi menjadi orang yang benar, dalam arti sudah melakukan perlakuan yang senonoh, dan pacarnya melakukan aborsi yang dimana itu seharusnya tidak diperbolehkan, dan pasti akan terjadi rasa trauma antara sang narasumber dan pacarnya. Ke nomor 5. Menurut narasumber yang mengalaminya, mengapa aborsi atau pembunuhan terhadap bayi itu dilakukan? Menurut narasumber, karena mungkin adanya traumatis tersendiri dari pacarnya. Karena sebelum dengan narasumber tersebut, dulu sang cewek ini pernah berpacaran dengan pacarnya dulu, dan pacarnya dulu ditolak oleh keluarganya. Dan narasumber mengira mungkin cewek ini melakukan aborsi juga karena dia mengira keluarganya tidak menyetujui dengan sang narasumber. Karena juga perbedaan ras yang ada, di mana cewek ini beras Chinese atau Tiongkok, sedangkan sang narasumber beras Jawa. Dan narasumber mengira jika lanjut pun pasti nanti ada pro dan kontra terhadap keluarga sang cewek dan keluarga sang narasumber. Dan juga karena pada saat itu mereka masih sangat muda, yaitu pada tahun kedua saat kuliah, dan mungkin sang cewek agak takut kalau kuliahnya tidak selesai dan harus mengurus anaknya juga saat kuliah. Ke nomor 6. Menurut narasumber yang mengalaminya, apa resiko penderitaan akibat dosa ketidaksetiaan? Menurut narasumber, resiko penderitaan yang dialaminya yaitu hubungan dengan pacarnya menjadi tidak baik atau berantakan, dan merasa menyesal karena pacarnya melakukan kegiatan aborsi yang dimana itu seharusnya tidak diperkenankan oleh agama, dan nama baik keluarga dari sang cowok dan dari sang cewek juga tercemar ya, karena adanya pergaulan bebas yang dilakukan dan aborsi yang dilakukan. Ke nomor terakhir, nomor 7. Menurutmu bagaimana cara terbaik menghindari penderitaan? Berikan kutipan kitab suci yang sesuai. Menurut saya,
untuk menghindari penderitaan yaitu ada beberapa cara, tapi saya hanya memberikan 3 cara. Yang pertama, melihat bahwa penderitaan yang akan kamu alami itu lihatlah dari sudut pandang yang berbeda. Lihatlah dari sudut pandang yang kamu anggap penderitaan itu bisa memberikan kebaikan kepada kita. Yang kedua, jangan fokus terhadap penderitaannya, tetapi fokuslah pada solusi dari penderitaan tersebut, karena setiap penderitaan pasti akan ada solusinya. Yang ketiga yaitu berhenti menyalahkan keadaan dan introspeksi diri sendiri. Dan janganlah menyalahkan keadaan yang ada di sekitar kita, tapi lebih baik kita mengerti diri kita, introspeksi diri kita sudah salah atau belum. Dan kutipan kitab suci yang berhubungan dengan nomor 7 yaitu ada di 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Lalu ada di 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Lalu pada 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Lalu yang terakhir di Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Diam dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Sekian jawaban dari saya dari soal yang diberikan Pak Greg, 7 nomor dari Cyber. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya.